Fajar era digital. Di tahun 2045, Jakarta bukan lagi sekadar hutan beton, melainkan sebuah sirkuit raksasa yang berdenyut. Di balik kabut polusi yang disaring oleh menara-menara pemurni udara atmosferik, kehidupan bergerak dalam aliran data. Aris, seorang arsitek sistem berusia 35 tahun, duduk di ruang kerjanya yang senyap, menatap layar holografik yang melayang di tengah ruangan. Di hadapannya, sebuah representasi visual dari ekonomi global berputar seperti galaksi kecil, berwarna emas, biru, dan merah. Aris adalah bagian dari generasi yang menyaksikan transisi besar. Ia ingat masa kecilnya, di mana toko fisik adalah penguasa jalanan. Sekarang, jika sebuah bisnis tidak memiliki situs web atau kehadiran digital, bisnis itu secara teknis tidak pernah ada. Protokol, ghost market, diaktifkan, gumam Aris pada asisten AI-nya, Lira. Sistem mendeteksi 14.000 entitas bisnis baru dalam 24 jam terakhir. Aris, jawab Lira dengan suara mekanis yang hampir terdengar manusiawi. 98% dari mereka mengandalkan kuantum SEO untuk memenangkan perhatian pengguna di tengah kebisingan digital. Aris menghela napas. Ia sedang mengerjakan sebuah proyek rahasia bagi sebuah korporasi agrikultur vertikal bernama Edelgard. Mereka ingin menanamkan algoritma yang tidak hanya mempromosikan produk, tetapi memprediksi keinginan konsumen sebelum mereka sendiri menyadarinya. Inilah puncak dari pemasaran digital, bukan lagi sekadar iklan, melainkan sinkronisasi kebutuhan. Ambang batas realitas. Di pusat kota, seorang pengusaha muda bernama Dinda sedang berjuang. Ia memiliki sebuah toko roti artisanal, sari gandum, yang resepnya diwariskan turun-temurun. Namun, di era di mana orang lebih banyak memesan melalui antarmuka saraf, neural interface, tokonya yang berada di gang sempit hampir terlupakan. Bisnis kita adalah bagian dari sejarah, bukan sekadar komoditas, ujar Dinda kepada ayahnya melalui panggilan video. Dinda, di dunia ini, kalau situs webmu tidak muncul di hasil pencarian teratas, kau tidak punya sejarah, balas ayahnya dengan nada cemas. Pemasaran digital bukan lagi pilihan. Itu adalah napas. Dinda mengerti. Ia telah lama menolak untuk terhubung sepenuhnya. Ia percaya pada kualitas produknya. Namun, sains telah membuktikan bahwa memori manusia modern dipengaruhi oleh algoritma. Jika sebuah nama tidak muncul di feed atau di situs web yang terindeks oleh mesin pencari pusat, otak manusia cenderung mengabaikan keberadaan entitas tersebut sebagai NES, atau gangguan. Ia akhirnya memutuskan untuk menemui Aris. Ia butuh lebih dari sekadar desain situs web. Ia butuh sebuah kehadiran digital yang mampu menembus filter realitas yang diciptakan oleh perusahaan raksasa. Pertemuan antara tradisi dan algoritma. Pertemuan mereka terjadi di sebuah kafe yang dindingnya terbuat dari layar LED yang menampilkan pemandangan hutan hujan yang sudah punah. Aris menatap Dinda dengan intens. Anda ingin bersaing dengan Edelgard? Tanya Aris, alisnya terangkat. Mereka memiliki ribuan bot yang memanipulasi data pencarian setiap detik. Mereka tidak menjual roti, mereka menjual gaya hidup yang terprogram. Saya hanya ingin orang-orang merasakan keaslian, jawab Dinda tegas. Aris tersenyum pahit. Keaslian adalah mata uang paling berharga, tapi sulit untuk dipasarkan melalui kode. Pemasaran digital saat ini adalah sains tentang neuromarketing. Kita tidak menargetkan mata, kita menargetkan sinapsis. Aris mulai menjelaskan bagaimana situs web masa depan bekerja. Itu bukan lagi kumpulan halaman statis. Situs web kini adalah entitas yang hidup, sebuah living presence. Jika seseorang mengetik kata lapar di perangkat mereka,
Situs web milik Dinda harus mampu menarik perhatian saraf mereka melalui ritme warna, frekuensi suara yang menenangkan, dan janji akan rasa yang belum pernah mereka rasakan dalam makanan sintetik pabrikan. Eksperimen besar. Aris setuju untuk membantu Dinda, bukan karena uang, tetapi karena ia ingin menguji sebuah teori. Ia ingin melihat apakah integritas bisa bertahan di bawah tekanan pemasaran digital yang agresif. Mereka membangun situs web yang unik. Aris tidak menggunakan bot spam. Ia merancang sebuah situs web yang menggunakan kecerdasan buatan untuk merespons emosi pengunjung. Jika pengunjung merasa kesepian, situs itu menampilkan gambar yang hangat dan nostalgia. Jika mereka merasa terburu-buru, situs itu menawarkan ketenangan. Situs ini adalah cermin, kata Aris saat peluncuran. Kita tidak mencoba menjual. Kita mencoba berempati melalui kode. Dalam 24 jam pertama, tidak ada yang terjadi. Dinda mulai ketakutan. Apa ini gagal? Tunggu, jawab Aris. Algoritma membutuhkan waktu untuk memahami bahwa situs ini bukan sampah. Ia harus belajar bahwa ini adalah sesuatu yang nyata. Tiba-tiba, grafik di layar Aris meledak. Angka trafik melonjak bukan karena klik paksa, tetapi karena engagement yang tulus. Orang-orang mulai berbagi pengalaman mereka di situs tersebut. Situs web Sari Gandum berubah dari sebuah katalog produk menjadi sebuah komunitas. Konsekuensi dari sains yang tak terelakkan. Namun, keberhasilan ini menarik perhatian. Edelgard melihat ancaman dalam metode Aris. Mereka melihat bahwa pemasaran digital yang berbasis pada empati manusia lebih berbahaya bagi dominasi mereka daripada pemasaran berbasis manipulasi. Aris menyadari bahwa ia telah memicu perang. Ia telah menggunakan sains pemasaran digital untuk membuktikan bahwa di balik data, tetap ada manusia yang mendambakan koneksi, bukan sekadar konsumsi. Mereka melacak kita, kata Lira tiba-tiba. Edelgard mengirimkan crawler agresif untuk meretas situs Sari Gandum. Aris segera bekerja. Ia bukan lagi sekadar pengembang. Ia adalah seorang prajurit dalam dunia virtual. Ia mulai menulis kode pertahanan, semacam antibodi digital yang akan melindungi situs Dinda. Inilah sisi gelap dari bisnis modern. Setiap langkah menuju kesuksesan digital selalu diikuti oleh ancaman serangan siber yang terorganisir. Dinda, matikan sistem pesananmu sebentar, teriak Aris. Kenapa? Pesanan sedang memuncak. Karena jika tidak, server kita akan meledak oleh beban serangan yang mereka kirimkan. Di saat-saat kritis itu, Aris memahami satu hal fundamental tentang bisnis modern. Situs web bukan sekadar alat pemasaran, situs web adalah medan perang. Pemasaran digital bukan sekadar tentang menjangkau publik, ini tentang mempertahankan integritas identitas bisnis di tengah lautan manipulasi data. Epilog, masa depan yang terhubung. Setelah berjam-jam pertempuran digital, Aris berhasil memblokir serangan tersebut. Situs Sari Gandum tetap berdiri kokoh. Lebih dari sekadar bertahan, situs itu menjadi simbol perlawanan. Dinda tidak hanya menjual roti, ia menjual ide bahwa manusia masih memiliki tempat di dunia yang dikuasai oleh algoritma. Tahun-tahun berlalu. Aris tetap menjadi konsultan, namun kini ia hanya membantu bisnis-bisnis kecil yang memiliki visi. Ia dan Dinda membuktikan bahwa meskipun situs web adalah bagian yang tak terpisahkan dari setiap bisnis, dan pemasaran digital adalah napas yang menghidupi ekonomi, yang paling penting bukanlah seberapa besar traffic yang didapat, melainkan seberapa dalam hubungan yang dibangun. Di balkon apartemennya, Aris menatap Jakarta di malam hari. Cahaya ribuan situs web yang berjalan di balik layar perangkat setiap orang tampak seperti bintang-bintang kecil yang berkedip. Ia tahu,
Dunia telah berubah selamanya. Bisnis masa depan tidak lagi bisa dipisahkan dari dunia digital. Tetapi selama ada seseorang yang memahami bahwa di balik setiap klik ada detak jantung manusia, maka kemanusiaan akan terus bertahan dalam cakrawala kode yang tak terbatas ini. Sains telah memberikan alatnya. Teknologi telah membangun infrastrukturnya. Namun, pada akhirnya, bisnis tetaplah tentang kepercayaan, sesuatu yang tidak bisa dihasilkan oleh algoritma, tetapi hanya bisa dipupuk oleh niat yang tulus. Dan itulah, menurut Aris, kebenaran mutlak yang sering dilupakan oleh para raksasa korporasi di tengah gemerlapnya pemasaran digital.